Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi pengajian tafsir pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu tafsir ayat yang kedua dari surat Al-Alaq yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq. Ayat yang kedua ini bunyinya Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat yang pertama, Allah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Tidak disebutkan objeknya di situ. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa kalau tidak disebutkan objeknya berarti menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Namun di ayat yang kedua Allah menyebutkan salah satu ciptaannya, yaitu manusia. Padahal ciptaan Allah sangat banyak. Mengapa kok manusia yang dipilih untuk disebutkan pada ayat yang kedua ini? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. 1, siapa tadi yang di sini? 2, 3, 4, monggo. Yang belum pernah jawab. Ya. Bagus. Untuk? Ya. Bagus sekali. Silakan. Pertanyaan yang kedua. Proses penciptaan manusia dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran secara begitu detail. Baik itu penciptaan manusia yang pertama, siapa itu? Adam alaihissalam, maupun keturunannya, yaitu kulo, panjenengan, dan sesama bangsa manusia. Saya ingin ada di antara jamaah yang menceritakan proses penciptaan manusia kita, urut sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan panjenengan tidak perlu menyebutkan ini dalam ayat berapa, surat apa. Yang penting saya pengen panjenengan sebutkan secara urut proses penciptaan manusia. Silakan.
Ya. Dan seterusnya itu gimana? Panjangnya gimana coba? Pertama dari setetes air mani, terus dari mani jadi apa? Dari apa? Coba. Enggak, bukan Adam, bukan Adam. Bukan Adam, manusia kita. Dari air mani terus jadi apa? Ya. Ya. Bagus. Ya, silakan. Jadi awalnya dari air mani, kemudian bercampur dengan air maninya perempuan atau ovum. Setelah itu kemudian selama 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. Berarti 120 hari. Maka setelah 120 hari dimasukkan ruh atau nyawa. Kemudian mulai ada tulang, pembentukan dan seterusnya sampai lahir manusia. Baik. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Para ulama menyebutkan bahwa fase yang dialami oleh manusia, fase kehidupan yang dialami oleh manusia ada 4. Ada 4 fase. Sebutkan 4 fase tersebut. Ya. 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 Bagus. 4 fase. Yang pertama adalah fase di alam kandungan. Yang kedua fase di dunia. Yang ketiga fase di alam kubur atau alam barzah. Kemudian yang keempat fase di akhirat, di surga atau neraka. Semoga kita termasuk ahli surga. Allahumma amin. Jamaah sekalian kami hormati, para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa atau para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Surabaya dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah yang lainnya, serta para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita membahas ayat yang kedua, maka kita akan memasuki ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Iqra wa rabbukal akram. Iqra artinya bacalah. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah Maha Pemurah. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ketiga ini ada kata yang terulang. Apa itu? Iqra. Sudah disebutkan di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di ayat yang ketiga Allah mengulang lagi kata Iqra, cuman belakangnya beda. Iqra wa rabbukal akram. Pengulangan kata Iqra ini apa tujuannya? Ya. Sebagian ulama mengatakan tujuannya adalah sekedar untuk penegasan, sekedar untuk penekanan, perintah untuk membaca. Seperti kalau misalnya kita melihat anak kita naik pohon dan sudah membahayakan, kita katakan sama anak kita apa? Turun. Sekali tok. Sekali tok. Kalau kita ingin menekankan, bisa sampai 3 kali, 4 kali. Kalau belum turun masih terus, kita ulang-ulang. Menurut sebagian ulama, pengulangan kata Iqra di ayat yang ketiga ini adalah untuk memberikan penekanan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Untuk memberikan penegasan perintah untuk membaca.
Ini menurut sebagian ulama. Jadi apa tujuannya? Memberikan penekanan dan penegasan. Menurut ulama yang lain, kata mereka, diulanginya kata Iqra ini membawa makna baru. Bukan sekedar untuk penegasan. Kalau penegasan berarti kan maknanya sama. Kayak misalnya saya turun nak, kemudian saya ulangi lagi, turun nak. Maknanya sama enggak? Sama, intinya suruh turun. Kalau sebagian ulama mengatakan, bukan itu maksudnya, bukan hanya sekedar untuk penegasan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kata Iqra karena Allah mengisyaratkan ada makna baru di dalam ayat yang ketiga yang tidak ada di dalam ayat yang pertama. Apa makna tersebut? Disinilah para ulama kemudian mereka berijtihad. Perbedaan antara Iqra yang disebutkan di ayat yang pertama dengan Iqra yang disebutkan di ayat yang ketiga apa kedua? Ketiga. Ya, ingat. Iqra di ayat pertama sama Iqra di ayat ketiga. Bedanya apa? Pertama, kata para ulama. Bedanya, kalau Iqra di ayat yang pertama itu perintah untuk membaca buat diri sendiri. Perintah membaca untuk diri sendiri. Maksudnya untuk diri Nabi kita Muhammad SAW. Beliau suruh baca untuk diri beliau sendiri. Adapun Iqra di ayat yang ketiga adalah perintah untuk membaca supaya disampaikan kepada orang lain. Jadi orang sudah membaca, setelah baca dia disuruh baca lagi, cuman baca yang kedua ini bukan sekedar untuk konsumsi pribadi. Tapi baca yang kedua ini merupakan perintah untuk setelah membaca yang kedua ini sampaikan kepada orang lain. Makanya dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa seorang yang sudah punya ilmu, dia harus punya kepedulian kepada sekelilingnya. Jadi enggak sekedar maca, ngaji, tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau orang sudah punya ilmu, setelah dia membaca untuk diri sendiri, setelah itu dia membaca untuk disampaikan kepada orang lain. Makanya sebenarnya amat disayangkan seandainya banyak di antara kita yang rajin ngaji tiap hari, tapi belum atau tidak memberikan warna kepada lingkungannya. Kawit mien nganti seprene, sing salat ya kuwe tok siji tok ora tambah-tambah. Ya saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya, akan tetapi kita ini punya tanggung jawab. Setelah mendapatkan cahaya, kita berusaha untuk menerangi lingkungan kita. Makanya setelah dapat ilmu sampaikan. Tapi menyampaikan ini juga tidak boleh sembarangan. Urung maca wis ngomong, enggak bisa. Makanya di sini Iqra, baca dulu. Enggak boleh di dalam dakwah itu ujuk-ujuk langsung dakwah. Ya wis modal nekat bae. Oh, bonek kuwi udah nang dakwah kowe, bonek kowe nang kana kae nang ndi? Lapangan bonek itu. Ini di dalam medan dakwah enggak ada bonek. Bondo nekat itu enggak ada. Harus punya bekal. Iqra, baca. Ini adalah perbedaan yang pertama yang disebutkan sebagian ulama. Jadi apa bedanya? Kalau di ayat pertama membaca untuk diri sendiri. Kalau di ayat yang kedua membaca untuk disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, perbedaannya kata sebagian ulama, Iqra di ayat pertama membaca ketika sholat, membaca Al-Quran ketika sholat. Sedangkan Iqra di ayat yang ketiga membaca Al-Quran di luar sholat. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau ayat yang pertama perintah untuk membaca Iqra di ayat yang pertama adalah bacalah Al-Quran ketika kamu sedang sholat. Sedangkan ayat yang ketiga, bacalah Al-Quran ketika kamu di luar sholat. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa membaca Al-Quran itu jangan cuma ketika sholat.
Kadang-kadang ada orang ditanya, sudah baca Al-Quran hari ini? Tiap hari saya baca Quran. Tiap hari. Minimal 17 kali dalam sehari. Apa itu? Al-Fatihah. Iya, ketika sholat, iya semuanya juga baca Quran. Nah, orang yang gak baca Fatihah dalam sholat ya, kalau dia mampu tidak sah sholatnya. Ya. Tapi di sini Nabi kita SAW diajarkan oleh Allah supaya beliau membaca Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat waktunya bebas, ya. Jadi gak mesti habis maghrib, gak mesti habis isya, tergantung waktu luang kita. Ya, ada sebagian orang waktu luangnya habis subuh, ada sebagian orang waktu luangnya habis asar, ada sebagian orang waktu luangnya habis isya, ada sebagian orang gak ada waktu luangnya. Tapi untuk baca Quran ada waktu luangnya, untuk baca Quran gak ada waktu luangnya. Masya Allah. Jadi ini yang kedua. Apa yang kedua? Iqra yang pertama, baca Quran ketika sholat. Iqra yang kedua, baca Quran di luar sholat. Yang ketiga, perbedaannya kata sebagian ulama, Iqra yang pertama untuk memahami kekuasaan Allah. Kita disuruh membaca supaya kita bisa memahami kekuasaan Allah. Makanya perhatikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang menciptakan. Jadi kita ini disuruh bertafakur, membaca, merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi seharusnya ketika kita membaca, kita akan semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini Iqra yang pertama. Membaca untuk memahami apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seharusnya orang semakin baca, dia akan semakin tunduk kepada siapa? Allah. Jangan seperti sebagian orang, semakin membaca, semakin keminter. Sehingga semakin banyak baca, bukannya dia semakin taat beribadah, akan tetapi justru dia semakin jauh dari agama. Soalnya merasa sudah pinter. Lah, gue sing jenenge salat kayak gue itu makome wong-wong sing urung kaya nyong. Nek nyong kuwi macane wis akeh, makome wis beda. Makomnya sudah beda. Kalau saya ini sudah banyak baca, lihat tuh kitab saya selemari be. Lihat kitab saya selemari. Kamu kan baru baca satu kitab, itu pun juga enggak khatam. Ini saya baca semuanya ini. Saya sudah tahu itu enggak perlu itu salat itu. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ini orang yang membaca tapi tidak menambah keimanan. Jadi yang pertama adalah membaca untuk memahami kekuasaan Allah. Adapun Iqra yang ketiga, di ayat yang ketiga ini adalah membaca untuk memahami syariat Allah, untuk memahami hukum-hukum Allah yang halal maupun yang haram. Makanya perhatikan, setelah ayat yang ketiga ini Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Apa artinya qalam? Pena. Nah, bukan ballpoint. Apa? Pena, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca, kemudian Allah mengingatkan bahwa Allah itu telah mengajarkan engkau dengan pena. Dan rata-rata syariat Islam itu ditulis dengan apa? Pena. Al-Quran ditulis kan? Ditulis. Hadits Nabi ditulis. Makanya perintah yang kedua ini kata sebagian ulama adalah perintah untuk membaca guna memahami syariat Allah. Untuk mengetahui halal dan haram. Untuk mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang makruh. Dan tentunya ini memotivasi kita untuk terus belajar. Jangan sampai ada sebagian orang itu kalau dikasih ilmu dia merasa sudah apa? Sudah penuh gelasnya. Jadi merasa gelasnya ini sudah penuh sehingga kalau diisi akan luber. Ini bahaya ini. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada orang merasa ilmunya sudah cukup, berarti maaf ini adalah orang yang jahil.
Jahil itu bahasa Indonesianya apa? Nun sewu, bodoh. Kadang-kadang ada sebagian orang protes, Ustaz jangan pakai kata bodoh. Kata apa ya? Nek jahil gue kadang-kadang jahil itu maksudnya apa? Usil gitu. Kadang saya juga agak bingung juga apa kata lain dari kata lembut dari bodoh itu apa ya? Apa coba panjenengan? Kata lembutnya yang bodoh apa? Orang pinter. Jadi ada sebagian orang disuruh belajar nggak mau dia merasa ilmunya udah cukup. Nah, orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini berarti orang yang merasa dirinya pintar, berarti dia ini sejatinya adalah orang yang bodoh. Sebaliknya orang yang merasa bodoh, peluang untuk jadi orang pintar itu terbuka lebar. Nah, kenapa Ustaz? Justru kalau kita merasa bodoh itu ilmu kita akan terus tambah. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mencari tahu. Karena belum tahu maka mencari tahu. Ada dua, ada orang merasa pintar, ada orang merasa bodoh. Yang ketiga parah sekali. Ada yang tahu? Orang yang bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Ini dalam bahasa Arab namanya jahilun murakkab. Jahilun murakkab itu mungkin terjemahan bebasnya bodoh kuadrat. Apa? Bodoh kuadrat. Bodoh kok kuadrat? Maksudnya sudah bodoh tapi nggak tahu dirinya bodoh. Makanya di dalam perkataan ulama yang ketiga ini bahwa Iqra yang pertama membaca untuk memahami kekuasaan Allah, ya, ciptaan-ciptaannya, perbuatan-perbuatannya. Sedangkan Iqra yang tersebut di dalam ayat ketiga adalah membaca untuk memahami syariat Allah. Sudah. Iqra. Kelanjutannya wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Rabbmu adalah Maha Pemurah. Al-Akram, Maha Pemurah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi kita SAW dengan salah satu sifatnya yaitu Al-Akram? Kenapa tidak sifat-sifat yang lainnya? Ada sifat-sifat Allah yang lainnya, ada nama-nama Allah yang lainnya. Kenapa dipilih Al-Akram yang Maha Pemurah? Sebagian ulama menjelaskan bahwa setelah Nabi kita diperintahkan untuk membaca, padahal posisi beliau saat itu tidak bisa baca. Masih ingat ceritanya siapa yang mendekap Nabi kita? Malaikat Jibril. Berapa kali? 3 kali. Iqra. Nabi jawab apa? Ma'ana biqari'in. Saya enggak bisa baca. Sampai 3 kali. Kemudian setelah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kenapa disebutkan warabbukal akram? Ingatlah bahwa Rabbmu itu Maha Pemurah. Kenapa diingatkan oleh Allah bahwa Allah Maha Pemurah? Supaya Nabi kita SAW tidak usah khawatir. Wahai Muhammad, jangan khawatir. Walaupun engkau tidak bisa membaca, akan tetapi Allah itu Maha Pemurah. Dengan kemurahannya Allah bisa membuat kamu bisa membaca. Walaupun sebelumnya engkau tidak pernah membaca, belajar membaca dan menulis. Ini kata para ulama. Jadi disebutkan Al-Akram Maha Pemurah ini untuk menenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW bahwa walaupun engkau tidak bisa membaca, enggak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dengan kemurahannya. Karena Allah tadi Maha Pemurah. Dengan kemurahannya Allah akan membuat kamu bisa membaca. Karena yang namanya membaca itu kan gak harus seperti yang saya katakan kemarin. Membaca itu gak harus membaca dari apa? Tulisan. Orang bisa membaca dengan hafalan. Orang dulu mengatakan ngaji apa? Apa? Cangaran. Ya, cangaran. Dengan mendengarkan. Nabi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, wahai Muhammad. Makanya Nabi kita Muhammad SAW hafal Al-Quran. Nabi kita SAW hafal Al-Quran walaupun enggak pernah baca. Kita baca hafal enggak? Belum. Ya, optimis belum.
Ya. Jadi iqra wa rabbukal akram. Bacalah, sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemurah. Ketika kita mendengar Maha Pemurah, tentu kita perlu memahami pemurah itu apa. Ya. Kata sebagian ulama, pemurah, orang dikatakan pemurah itu kalau dia memberi sesuatu yang layak untuk diberi tanpa mendapatkan balasan. Itu namanya pemurah. Saya ulangi. Pemurah adalah memberi sesuatu yang layak untuk diberikan, sesuatu yang pantas untuk diberikan, dan tidak minta imbalan. Itu namanya pemurah. Perhatikan, para ulama ketika memberikan definisi itu mereka jeli, cermat. Memberikan sesuatu yang pantas untuk diberi. Jadi yang namanya pemurah itu bukan memberi segala sesuatu, bukan. Karena kadang-kadang kalau seandainya dikatakan memberi, pemurah adalah memberi segala sesuatu, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak boleh diberikan. Apa contohnya? Memberi sesuatu yang tidak boleh diberikan. Contohnya apa? Contohnya, ada orang pengen bunuh diri. Ada orang pengen bunuh diri, nggak nemu alat untuk bunuh diri. Sedangkan kita jualan pisau. Sedekah pak, pisone. Kita berikan? Pemurah kan memberikan segala sesuatu. Enggak, itu tidak layak untuk diberikan. Makanya pemurah artinya memberikan sesuatu yang layak untuk diberikan. Nun sewu, ada orang sebagian pemurah, nun sewu, memberikan kehormatannya. Wanita kok, saya kan wanita yang pemurah Ustaz. Nah, naudzubillahi min dzalik. Itu bukan pemurah namanya. Itu murahan itu namanya. Ya. Jadi jangan sampai nanti pemurah ini disalah artikan. Jadi pemurah memberi sesuatu yang layak untuk diberikan tanpa minta balasan. Nah, ini yang agak sulit ini. Tanpa minta balasan. Balasan itu tidak mesti sifatnya materi. Balasan itu juga sifatnya immateri. Apa immateri? Non materi. Kalau materi kan duit, apalagi emas, beras. Kalau immateri, pujian, sanjungan. Nah, coba sekarang kita mulai ngecek diri kita sendiri-sendiri. Ketika kita sedekah, kita mengharapkan balasan immateri atau tidak? Mengharapkan enggak? Mengharapkan. Berarti belum pemurah itu namanya. Kalau orang memberi dan dia ingin mendapatkan sifat pemurah, label pemurah, maka dia berikan tanpa mengharapkan balasan, baik yang sifatnya materi maupun immateri. Dan itulah salah satu sifat penghuni surga. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 8-9. Surat apa? Al-Insan ayat 8-9. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Salah satu sifat penghuni surga, mereka ini suka memberi makanan. Bukan sembarang makanan. Suka memberikan makanan yang dia sukai. Memberikan kepada siapa? Miskinan, orang miskin. Wa yatiman, anak yatim. Wa asiran, ada yang tahu? Para tawanan. Jadi memberi makanan yang dia sukai kepada anak yatim, orang miskin sama tawanan. Memberi makanan yang dia sukai. Kalau kita memberi makanan yang sudah hampir basi, nah, gitu kan? Kalau memberi beras kepada anak yatim, berasnya gimana?
Raskin. Coba, sekarang kita ini latihan memperbaiki diri. Ya, kita belajar untuk memperbaiki diri. Ustadz, saya kan sudah mending Ustadz mau sedekah daripada itu nggak mau sedekah. Kalau masalah akhirat itu jangan ngelihat yang di bawah. Kalau masalah akhirat lihatlah yang di atas. Kalau masalah dunia oke, lihat yang di bawah. Ya. Kita seringnya kan kalau masalah dunia ngelihat yang di atas. Kalau masalah akhirat lihat yang di bawah. Loh, jenengan sih jeneng sholatnya bolong-bolong. Ya mending lah kayak orang tahu sholat. Nah. Itu nggak akan pernah maju kalau orang seperti itu. Ya, nggak akan pernah meningkat amalannya. Makanya Allah mengingatkan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Salah satu sifatnya penghuni surga memberikan makanan yang dia sukai. Ini memang nggak gampang. Ya. Jadi ketika kita lagi masak gulai, lagi enak-enaknya, lagi ngebul-ngebulnya itu, kita paruh, setengah dikasihkan kepada orang miskin. Itu sip. Ya. Dan itu jarang. Rata-rata kalau kita ini masak gulanya akeh temen lah daripada mambu. Diinget, ya, sudah ngetan yang keberapa. Itu pun bukan ngetan yang pertama, sudah ngetan yang ketiga, keempat, ya, baru kemudian dikasihkan. Itu belum cocok jadi calon penghuni surga. Calon penghuni surga itu memberikan makanan yang dia sukai. Angel ya Ustaz, mulane kita latihan. Ya, kita belajar terus supaya kita insya Allah menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Sudah. Jadi mereka suka memberi makan. Kemudian lihat, yang dia berikan itu makanan yang baik. Tapi kata Allah apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kata para penghuni surga itu, kata calon penghuni surga, kami ini ngasih makan kalian semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Jadi kami memberikan makanan yang terbaik yang kami miliki semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ini enggak minta dari kalian balasan maupun ucapan terima kasih. Jadi luar biasa. Balasan itu bisa sifatnya materi, ucapan terima kasih contoh yang sifatnya apa? Immateri. Jadi saya kasihkan ini itu bukan supaya kalian nyoblos saya besok, bukan. Ini bukan non sewu ini. Ini diragukan keikhlasannya. Saya bukan mengatakan dia tidak ikhlas, karena ikhlas itu masalah apa? Masalah hati. Saya cuma mengatakan diragukan. Kenapa Ustaz diragukan? Lo kawit miyin ratau sedekah. Ujuk-ujuk ketika Arab nyalon nembe sedekah itu kan menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Ya. Ini maksudnya apa? Makanya di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pengen jadi penghuni surga, salah satu sifatnya adalah berilah makanan yang terbaik tapi jangan minta balasan. Jangan minta balasan itu contohnya misalnya, panjenengan ngirim kepada orang gulai. Ya. Kemudian besoknya rantang itu kembali dalam keadaan kosong. Enggak boleh mendegel jenengan. Sulit enggak? Sulit. Tapi ini kita bicara kita ya, kita yang ngasih jangan ngasih harapan. Kalau kita dikasih, kalau kita yang dikasih tahu diri, ya. Sudah kasih gulai kembalinya kosong itu kebangetan kan, ya. Kotor lagi belum dicuci, Allahu Akbar. Maka hati-hati. Jadi pemurah apa tadi? Memberi sesuatu yang pantas, layak untuk diberi dan tidak meminta balasan. Itu namanya pemurah. Nah, sekarang Allah itu bukan pemurah, tapi Allah itu Maha Pemurah. Allah itu bukan sekedar pemurah. Allah itu maha. Maha itu artinya sempurna. Kalau misalnya Allah itu sekedar pemurah, tidak layak dikatakan maha. Ya. Makanya di sini dikatakan wa rabbukal akram.
Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Dari mana kita bisa mengetahui kemurahan Allah Subhanahu wa taala? Oh, banyak sekali. Ya. Sisi-sisi yang menggambarkan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak mungkin akan bisa kita sebutkan semua, karena kalau bisa kita sebutkan semua itu namanya terbatas. Dan sifat Allah sempurna tanpa batas. Sehingga manusia berusaha semaksimal apapun dia untuk menjelaskan kesempurnaan Allah, lisannya tidak akan pernah bisa untuk menggambarkan kesempurnaannya. Karena Allah itu maha sempurna. Kalau masih bisa digambarkan, itu berarti kesempurnaannya masih terbatas. Makanya Nabi SAW mengatakan, La nuhsi thana'an alaik, ya Allah. Kami ini gak bisa memujimu dengan sebenar-benarnya. Karena pujian kepada Allah, sebanyak apapun kita memuji Allah, tetap tidak akan bisa sepadan dengan kesempurnaan Allah. Dari mana contoh kemurahan Allah, kemaha pemurahan Allah? Saya bawakan dua contoh. Dua contoh sisi kemaha pemurahan Allah. Yang pertama, Allah ini tetap memberikan karunia kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Ini salah satu contoh kemaha pemurahan Allah. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan karunia kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Orang berbuat maksiat itu membangkang atau bukan? Membangkang. Walaupun manusia ini membangkang sama Allah, tetap setiap hari dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau contohnya? Mau contohnya? Contoh yang paling gampang adalah kita sendiri. Berapa kali mata ini kita gunakan untuk berbuat maksiat? Berapa kali? Berapa kali? Gak bisa dihitung. Ya udah, mungkin kalau dari lahir ada yang mata gak bisa dihitung. Gak usah, hari ini aja, hari ini saja, mulai dari pagi sampai sekarang maghrib. Berapa kali kita menggunakan mata ini berbuat maksiat? Gak bisa dihitung karena kita sering gak sadar berbuat maksiat. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan izin melihat kepada kita. Ya. Itulah salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita, tangan kita, kaki kita, harta kita. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap terus memberikan nikmatnya kepada kita, padahal kita sering berbuat maksiat kepadanya. Beda dengan manusia. Sedermawan apapun manusia, ketika dia berbuat baik, tahu-tahu yang dibaiki itu berbuat jahat sama kita. Kira-kira kita tetap memberi dia atau enggak? Contoh. Ada pengemis, setiap hari kita apa? Kasih, setiap hari kita kasih. Kita enggak bosan-bosannya untuk ngasih dia. Kadang-kadang kalau kita kan, kalau didatangi pengemis hari pertama, kita kasih 5.000, 10.000. Nanti ternyata besok datang lagi. Wah, gitu. Kok yang kemarin lagi kasih berapa? Ya jangan langsung 1.000 lah. 2.000. Ternyata hari ketiga datang lagi. Kasih enggak? Kasih 1.000. Hari keempat datang lagi. Tuman ki wong pancen. Dikasih enggak? Enggak. Padahal dia itu cuma minta. Nah sekarang kalau misalnya ada orang setiap hari kita kasih 10.000, tiap hari kita kasih. Kok hari yang kesekian kali malah nyolong dompet kita? Kira-kira ketahuan nyolong dan ketahuan ketangkap basah. Kira-kira besoknya kalau dia datang minta lagi dikasih enggak? Apa kata kita? Tidak tahu malu kamu itu. Kamu jangankan nyolong, kadang-kadang ada orang ngutang sama kita. Kemudian dia enggak bayar sama kita. Mau ngutang lagi gimana? Kasih enggak? Kapok kan? Itulah manusia. Kalau Allah beda. Berapa kali kita melanggar perintah Allah dan berapa kali pelanggaran kita justru
Allah ganti dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah kemurahan yang pertama. Contoh kemurahan yang pertama. Bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita walaupun kita ini sering berbuat maksiat kepadanya. Saya sampaikan ini bukan dalam rangka kita mengandalkan kasih sayang Allah. Kita katakan, lah mata buat jelalatan kok tetap bisa ngelihat, ya udah besok apa? Jelalatan lagi. Bukan. Saya sampaikan inilah untuk kita memahami betapa maha murahnya Allah sama kita. Sehingga sebesar apapun ibadah yang kita lakukan kepada Allah tidak akan pernah bisa menyamai karunia yang Allah berikan kepada kita. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah yang sudah beribadah kepada Allah puluhan tahun. Mungkin 80 tahun. Dan orang ini taat luar biasa. Dan jarang berbuat maksiat. Ketika sudah puluhan tahun beribadah kepada Allah, Allah uji kecedit. Apa kecedit? Keseleo. Satu uratnya keseleo. Atau satu sendinya keseleo. Sakit sekali. Kemudian hamba ini berkata kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah beribadah sekian puluh tahun kepadamu. Engkau uji aku dengan sakit yang luar biasa ini. Jadi dia merasa, saya ini udah beribadah banyak banget sama engkau, wahai Allah. Masa saya ini diuji dengan sesuatu yang sakit banget? Terdengar suara menjawab, wahai fulan, bahwa ibadah yang kamu lakukan selama sekian puluh tahun itu belum cukup untuk bayaran syukur atas satu sendi itu. Jadi satu sendi yang sehat itu belum cukup untuk dibalas dengan ibadah sekian puluh tahun. Padahal baru apanya? Satu. Ini contoh kemurahan Allah. Yang kedua, contohnya, Allah sering sekali memberi kepada kita tanpa kita minta. Allah sering sekali memberi kepada kita tanpa kita minta. Iya apa enggak? Contohnya bisa bernafas. Ya. Bisa bernafas, nikmat atau bukan? Nikmat. Ya. Tanya, kalau enggak percaya, tanya sama orang yang pernah kena asma. Rasanya gimana? Nah, enggak usah asma lah, pilek. Bagaimana rasanya pilek? Nikmat yang luar biasa. Tapi ada enggak di antara kita yang tadi pagi bangun subuh dia berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan hari ini saya bisa bernafas. Ada enggak? Angkat tangan. Enggak ada? Banyak loh ini yang hadir. Enggak ada satu pun. Dikasih enggak sama Allah? Dikasih. Itu baru nafas loh. Belum telinga. Ada enggak di antara kita dibagi, ya Allah, aku minta kepadamu hari ini izinkan aku bisa mendengar. Insya Allah enggak ada kayaknya. Kaki dan semuanya rata-rata nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan tanpa kita minta. Itulah salah satu contoh kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Makanya, apakah setelah ini kita akan katakan, ya Allah, aku minta kok enggak dikasih? Ada enggak? Ada enggak di antara kita yang pernah mengatakan, ya Allah, saya sudah minta kayak gini kok enggak dikasih-kasih? Ada enggak? Ada. Ya, misalnya, ya Allah, saya ini sudah guru honorer sekian puluh tahun, ya Allah. Saya ini sudah tiap hari minta samamu, ya Allah, supaya saya jadi PNS. Puluhan tahun saya minta, ya Allah, masa gak dikasih-kasih? Gimana sih, ya Allah? Allah itu ngasih kita tanpa kita minta. Dan lebih banyak yang Allah berikan tanpa kita minta dibandingkan Allah memberikan yang kita minta. Kalau gak percaya, hitung saja. Nikmat yang kita terima tanpa kita minta, kemudian kita prosentasekan dengan kenikmatan yang
Kita minta kepada Allah tapi belum dikasih. Lagi pula, kalau Allah nggak ngasih, baik nggak? Baik. Jadi jangan dipikir ketika kita minta sama Allah, kok ternyata belum dikasih. Contoh sakit. Contoh yang paling gampang sakit. Kita minta sama Allah, ya Allah saya sembuhkan, aku sembuhkan. Sudah lama, sampai hampir putus asa mungkin, minta sama Allah. Tapi nggak dikasih-kasih. Apakah ketika Allah belum memberikan kesembuhan kepada kita, artinya bahwa itu adalah tidak baik untuk kita? Justru sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang tidak memberikan itu kepada kita demi kebaikan kita. Cuman banyak di antara kita yang tidak sadar. Ya. Ada sebagian orang sengaja oleh Allah diuji sakit terus. Supaya apa? Supaya ingat sama Allah. Ada sebagian orang ketika disembuhkan malah lupa. Ya. Dikasih paru-paru, dikasih penyakit paru-paru. Supaya apa? Supaya ngerokoknya berhenti. Nanti kalau sembuh lagi, rokok lagi. Ada sebagian orang seperti itu. Seringlah saya ketemu sama orang-orang yang Masya Allah ya, pokoknya Ustaz aku tobat ngerokok. Kenapa? Paru-paru, kanker paru-paru gimana Ustaz? Ternyata dia berobat sembuh. Saya pikir wah ini betul-betul tobat ya gitu. Kemarin sudah kelihatan serius banget. Ternyata setelah itu Ustaz lah si jitok. Masya Allah ya. Ini contoh yang kedua. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi kalau kita mengupas kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan ternganga, kita akan terbelalak. Ternyata memang Allah itu adalah Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, sesungguhnya Allah itu maha pemurah. Sampai di sini pengajian kita kali ini. Pertanyaan kita alokasikan ba'da isya insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke depan kami. Pertanyaan pertama, Ustaz, kapan kita boleh bersumpah dengan menyebut demi Allah? Bolehkah meminta orang lain untuk mengatakan demi Allah untuk menguji orang tersebut berbohong atau tidak? Jika boleh bersumpah demi Allah, jika orang itu ternyata bersumpah palsu atau berbohong, adakah ancaman dosa bagi orang tersebut? Kita bersumpah demi Allah manakala ada suatu kondisi yang menuntut kita dan mendesak untuk mengucapkan sumpah tersebut. Diperbolehkan kita meminta orang, misalnya apakah dia mencuri atau tidak, sedangkan kita ragu kemungkinan dia mencuri, kemudian kita minta dia untuk bersumpah. Coba bersumpah demi Allah kalau kamu tidak mencuri. Boleh. Tidak apa-apa. Jadi dalam sesuatu yang tidak remeh. Ya, bukan dalam segala sedikit-dikit sumpah, dikit sumpah, enggak. Akan tetapi dalam sesuatu yang besar, urusan yang serius, boleh bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata yang kita minta sumpah berbohong, apakah ada ancaman hukumannya? Ada. Ya, itu adalah salah satu perbuatan dosa yang terancam dengan neraka. Karena orang yang bersumpah atas nama Allah kemudian dia berbohong padahal dia sudah menyebut nama Allah, itu pertanda bahwa dia ini meremehkan Allah dalam tanda kutip. Karena sudah berani menggunakan nama Allah untuk berdusta. Bagaimana cara membedakan orang yang mencintai lawan jenis yang terkena sihir dengan yang mencintai karena Allah? Kalau mencintai karena Allah itu pertandanya adalah semakin bertambah manakala orang yang dicintai semakin taat kepada Allah.
dan semakin berkurang manakala orang yang dicintai itu tidak taat kepada Allah. Jadi cinta karena Allah itu adalah cinta yang dibangun atas ketaatan kepada Allah. Jadi kalau dia mengatakan saya cinta dia karena Allah tapi dianya enggak sholat, itu bukan cinta karena Allah. Itu cinta mungkin karena nafsu, karena syahwat. Ya. Sekarang kalau kamu benar-benar cinta sama Allah, coba itu ada orang jelek itu, wajahnya buruk, mukanya ya cacat dan seterusnya fisiknya, tapi dia rajin beribadah, kamu cinta enggak sama dia? Nah, kalau betul-betul cinta karena Allah. Jadi cinta karena Allah itu tidak melihat apa? Tidak melihat fisik, tapi yang dilihat adalah ketaatan dia kepada Allah. Adapun kalau cinta karena sihir, itu biasanya sesuatu yang tidak wajar. Ya, sesuatu yang tidak wajar. Ya. Contohnya tidak wajar adalah selalu kepikiran terus siang malam. Kemudian selalu pengen ketemu, seakan-akan tidak bisa hidup kalau tidak berdampingan sama orang tersebut. Kemudian dia menjadi malas untuk beribadah, untuk sholat, untuk baca Quran. Itu bisa jadi indikasi. Nah, indikasi walaupun itu juga belum tentu, tapi itu salah satu indikasi bahwa orang itu cintanya karena sihir atau karena pelet. Ustaz, orang tua saya suka ngaji, tapi beliau tidak bisa meninggalkan kebiasaan rokok. Mohon nasihatnya. Bukan tidak bisa, belum bisa. Begini ya, merokok itu memang kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan buat mereka yang sudah kecanduan. Tapi kalau mendapatkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, itu bisa. Ya. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah berkehendak. Saya pernah diceritai pengalaman salah seorang perokok berat yang dia sudah mendapatkan nasihat macam-macam dan sudah dia usahakan, entah dengan ngemut permen, entah dengan ngemil, pokoknya apapun yang dinasihatkan sama orang itu sudah berusaha dia praktekkan tapi enggak bisa-bisa. Akhirnya kemudian dia berdoa sama Allah, minta, mohon, merintih kepada Allah Azza wa Jalla, minta dengan serius kepada Allah supaya diberi kekuatan meninggalkan rokok. Bisa. Oh, ternyata kemarin itu mengandalkan apa? Mengandalkan kekuatan diri sendiri, melupakan Allah. Memang ini harus diingat betul bahwa kita ini tidak akan mampu untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan pertolongan siapa? Allah. Makanya seriuslah untuk berdoa kepada Allah, dan Anda sebagai anak seriuslah untuk mendoakan ya orang tua Anda agar bisa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat tersebut. Bagaimana orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain tapi di sisi lain dia juga minta didoakan? Minta didoakan sebenarnya tidak apa-apa. Ya, minta didoakan tidak apa-apa walaupun afdolnya berdoa sendiri. Enggak apa-apa minta didoakan. Akan tetapi sebagian orang kadang-kadang image-nya di masyarakat, sebagian masyarakat atau sebagian kalangan itu kalau mau minta didoakan tuh harus bawa berkat. Jadi saya pengen didoakan sama Kiai Anu, saya harus bawa gula, bawa kopi, bawa apa lagi tuh, bawa teh, rokok, masya Allah. Sebenarnya nggak perlu yang gitu-gitu ya, nggak perlu. Anu kan belum tentu dikabulkan juga pertama. Yang kedua, doa itu akan semakin mustajab, ya, akan semakin mustajab antara lain manakala doa itu tidak diketahui oleh yang didoakan. Alias kita mendoakan tanpa kita ngasih tahu bahwa kita mendoakan. Itu yang disebutkan oleh dalam sebuah hadis namanya ad-du'a bi dhahril ghaib. Ya, doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Itu malah lebih mustajab, ya.
Jadi nggak perlu, kotuli wis tak dongakaken. Ya mungkin suatu saat perlu, tapi nggak dikit-dikit ngomong kayak gitu, nggak usah. Ya. Justru kalau Anda tidak memberitahu, malah itu peluang untuk dikabulkan lebih besar. Kenapa? Karena relatif lebih ikhlas. Ya. Karena kalau ngasih tahu itu kan biasanya orang ngasih tahu itu ada motifnya, ada pamrihnya. Sabun dina tok dongakan masa nyili duitnya roli. Itu kan lucu kan. Kamu tuh doanya tujuannya apa? Nah, doa itu kan ibadah. Doa kan ibadah. Ibadah itu berpeluang dikabulkan oleh Allah semakin ikhlas. Semakin ikhlas suatu ibadah, maka peluang untuk diterima semakin besar. Sama juga doa. Doa itu semakin ikhlas, semakin berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dari situ kemudian para ulama mengatakan berdasarkan hadis yang sahih bahwa doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu lebih berpeluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah ada bacaan khusus atau doa ketika khatib duduk sejenak di antara dua khutbah? Apakah ada doa khusus? Setahu saya tidak. Ya, setahu saya tidak. Walaupun para ulama sebagian mereka mengatakan bahwa itu waktu yang mustajab. Ya, karena waktu yang mustajab di hari Jumat itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan banyak pendapat. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan sore hari menjelang maghrib, ya, habis asar menjelang maghrib. Ada perbedaan pendapat dari para ulama. Tapi kalau bacaan khusus saya tidak tahu. Bacaan khusus yang perlu dibaca pada waktu itu kami nggak tahu. Yang kami temukan adalah bahwa waktu itulah waktu yang mustajab. Sehingga apapun permintaan selama itu diperbolehkan oleh agama kita, silahkan dibaca saat itu. Suami istri bersentuhan kulit, apakah membatalkan wudu atau tidak? Tergantung. Apakah sentuhannya itu pakai syahwat atau tidak? Kalau bersentuhannya dengan syahwat dan syahwat itu ditandai. Syahwat itu kan mungkin orang kan, nggak pakai syahwat kok. Syahwat itu tandanya, ketika bersentuhan itu keluar cairan bening dari kemaluan, yang biasa diistilahkan dengan apa? Madhi. Beda dengan mani. Ini apa? Madhi. Kalau madhi itu cairannya bening, encer, dan keluarnya tidak terasa nikmat. Tahu-tahu celana sudah basah. Itu namanya madhi. Kalau mani itu warnanya cenderung kekuningan, kemudian kental, dan ketika keluar itu terasa nikmat. Nah, kalau misalnya ada seorang bersentuhan dengan istrinya, kemudian dia keluar madhi, berarti itu dengan syahwat, berarti wudunya batal. Ya, berarti wudunya batal. Tapi kalau sekedar bersentuhan tanpa ada unsur syahwat, maka wudunya tetap sah. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW pernah suatu saat setelah berwudu, sebelum pergi ke masjid, beliau mencium istrinya Aisyah. Baru kemudian berangkat ke masjid. Ya. Tanpa berwudu lagi. Berarti itu menunjukkan bahwa bersentuhan dengan istri seandainya tanpa syahwat maka tidak membatalkan. Ciuman gimana Ustaz? Ya ciuman kan macam-macam. Ya. Nun sewu ini rata-rata sudah pada nikah toh. Kalau cium tangan masa pakai syahwat ya? Insya Allah enggak. Kalau cium apa? Tangan. Tapi kalau cium dari mulut ke mulut, nah itu yang kadang-kadang agak sulit untuk tanpa syahwat. Itu agak sulit kalau tanpa syahwat. Ustadz, menyikapi fenomena pengemis kaya pada saat ini, apakah kita memberikan uang kepadanya mendapatkan pahala, padahal di satu sisi dia tanpa ada kebutuhan dan dia lebih kaya dibandingkan kita?
Kalau kita tahu dia kaya dan meminta-minta tanpa kebutuhan, maka enggak usah dikasih. Tapi jangan membentak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun peminta-minta, janganlah engkau bentak. Enggak ngasih ya sudah, enggak ngasih. Kalau kita tahu persis bahwa wah, aku tak ngerti ke, aku tahu buntuti ke jebule umahe gedung. Nah, kalau kita tahu persis, enggak usah dikasih. Apalagi kita ngelihat dia ini fisiknya sehat. Ya. Kalau orang mau minta-minta karena dia tidak butuh, bukan karena terdesak kebutuhan, maka orang yang seperti ini dikhawatirkan pada hari kiamat akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Ya'ti yaumal qiyamah wa laysa ala wajhihi muz'atu lahmin. Kata Nabi SAW, orang-orang yang suka meminta-minta tanpa kebutuhan, pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya, alias mukanya muka tengkorak pada hari kiamat nanti. Itu kalau dia nggak butuh. Kalau butuh insya Allah tidak apa-apa. Ustaz, sekarang kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu orang ini butuh atau tidak. Pakai prediksi saja, orangnya masih sehat atau tidak. Kalau misalnya orangnya kelihatan sudah tua renta atau cacat, muda tapi cacat, kasih saja. Kalau dia pura-pura, Ustaz, ya kalau dia pura-pura antara dia dengan Allah, ya. Ternyata kita kasih, ternyata dia orang kaya, kita nggak tahu sebelumnya. Kita sudah dapat pahala. Yang dosa siapa? Dia. Yang dosa adalah dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini tanya jawab kita. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.